Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Polisi menangkap buron kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Tersangka Taufik Hidayat digelandang ke Mapolda Jawa Barat usai ditangkap di wilayah Majalaya. Sebelumnya Polda Jawa Barat membentuk tim khusus untuk memburu Taufik. Taufik ditetapkan sebagai tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan kekasihnya selama 3 tahun hingga korban mengalami luka serius dan juga kerusakan sejumlah organ tubuh. Akhirnya pada pukul 18.30 kurang lebih tadi di Ciparai, Kecamatan Ciparai, di sebuah perumahan Gria Pesona, akhirnya kami dapat menemukan keberadaan tersangka dan langsung kita lakukan penangkapan. Tersangka dalam kondisi sehat, siap untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I. Malam ini kita akan pemeriksaan awal. Selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan, supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar. Dari hasil pemeriksaan awal, Saudara, polisi menyebut dalam pelariannya tersangka sempat kabur dan juga bersembunyi di Tangerang, Banten. Namun karena takut tersangka kembali ke Jawa Barat dan menetap di rumah saudaranya di Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kisah pelariannya tadi sempat diceritakan, yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang. Merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang dan tidak tahu mau kemana, dan akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap. Setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Saudara, kondisi korban penyekapan dan penganiayaan saat ini sudah mulai membaik. Luka-luka yang ada di tubuh korban sudah dibersihkan dan mulai bisa berkomunikasi. Pemulihan psikis dan fisik korban menjadi prioritas utama tim dokter saat ini. Sejumlah dokter pun dilibatkan, mulai dari dokter mata, dokter penyakit dalam, dan dokter bedah plastik. Kondisi pasien saat ini sudah mengalami perbaikan, dan juga kita dari Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kita membuat tim mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan yang lainnya. Mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan bisa cepat pulih dan juga mudah-mudahan dapat beraktivitas kembali. Yang pasti adalah kesehatan umumnya, dan juga kemarin luka-lukanya juga sudah dilaksanakan pembersihan, diberi demang, lalu juga kita secara komprehensif kesehatannya kita perbaiki semuanya. Sebelumnya penjaga kos sempat mendengar suara gaduh dari dalam kos yang disewakan korban dan juga tersangka. Namun ketika ditanya, tersangka berkelit dengan menyebut suara gaduh itu berasal dari dirinya sendiri. Penjaga kos juga tidak pernah melihat sosok korban di lingkungan kos. Usai mereka menyewa kamar kos selama 3 bulan terakhir.
kayaknya tangan gitu dipukul-pukul, soalnya kan suka ditanya ke si pelaku. Kalau itu ngedenger yang jeduk-jeduk pintu sama tembok itu apaan? Oh kata dia, Om katanya kalau itu teh kalau Ipei lagi pusing katanya suka mukulin kepala atau tangan, katanya mukul-mukul tembok gitu. Pernah keluar atau ibu pernah bertemu sebelumnya setelah ngekos di sini? Belum pernah sama sekali. Nyuci baju perempuannya juga belum lihat, belum pernah ada nyuci baju, kan istilahnya kalau orang itu ya perempuan ada baju lah, ada apa, nggak pernah. Cuman baju si pelakunya aja yang. Tim Inafis Polda Jawa Barat menggelar olah kejadian perkara di kamar kos tersangka di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa siang, Saudara. Lokasi kamar kos ini diduga menjadi lokasi terakhir tersangka melakukan penyekapan dan juga penganiayaan terhadap korban. Di tempat ini, tersangka dan juga korban sudah menetap selama 3 bulan atau sejak Maret lalu. Tersangka dikenal tertutup dan mengaku bahwa korban adalah istrinya. Korban dan pelaku diketahui kerap berpindah-pindah tempat tinggal. Pada malam sebelumnya, polisi juga melakukan penggeledahan terhadap kamar kos korban dan juga tersangka. Ekonomi bukanlah motif utama pelaku, menurut psikolog forensik Reza Indragiri yang kami kutip dari program Sapa Malam Indonesia. Selasa 23 Juni 2026, ada 2 motif pelaku keji menyekap hingga menganiaya kekasihnya. Kemungkinan motifnya kan hanya ada 2 sesungguhnya. Apakah ini tergolong sebagai agresi emosional, agresi yang dilatar belakang oleh perasaan negatif, ataukah agresi instrumental, agresi yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat tertentu, uang misalnya. Saya perkiraan saya dengan memahami kondisi kehidupan pelaku dan korban sebagaimana yang saya simak di pemberitaan, saya tidak membayangkan ini merupakan agresi instrumental, yaitu agresi untuk mendapatkan manfaat tertentu lewat aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap diri korban. Tidak ada manfaat lain, tidak ada manfaat uang, tidak ada manfaat popularitas, tidak ada manfaat untuk menutupi kejahatan lain, kecuali semata-mata untuk meluapkan perasaan-perasaan negatif kepada diri korban. Informasi terkini akan disampaikan jurnalis Kompas TV Fida Alatas dan juru kamera Sunandar dari Polda Jawa Barat. Fida, selamat pagi. Untuk pagi ini bagaimana perkembangan terkini di sana setelah polisi menangkap pelaku pada Selasa malam? Ya, hingga pagi ini Nanda dan juga saudara, penyidikan lebih lanjut ini masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polda Jabar. Dan memang informasi yang kami dapatkan bahwa siang hari nanti Nanda dan juga saudara, ini Polda Jabar ini juga akan melakukan konferensi pers terkait penangkapan tersangka Taufik begitu ya, yang kemarin malam ini berhasil dilakukan dan juga sudah diamankan di Mapolda Jawa Barat. Tentunya nanti dalam rilis tersebut pihak kepolisian ini akan mengungkap sejumlah fakta begitu ya usai penangkapan dari tersangka yang tentunya akan kami tanyakan ya Nanda dan juga saudara, ini adalah terkait motif dari pelaku begitu ya, dan juga sudah berapa lama sebetulnya pelaku ini kemudian melakukan dugaan penyekapan terhadap korbannya begitu, dan kemungkinan dari adanya korban lain yang memang informasinya sempat berseliweran begitu ya Nanda dan juga saudara. Tapi tentunya penangkapan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ini berhasil dilakukan setelah tersangka ini dinyatakan sebagai DPO selama beberapa hari begitu ya Nanda dan juga saudara, yang dilakukan di Majalaya begitu. Dan tentunya selain pemeriksaan yang dilakukan hingga pagi hari ini masih berlangsung, kemarin juga Nanda dan juga saudara, pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat ini juga telah melakukan olah TKP, dan dari TKP yang berlokasi di Cinunuk ini juga berhasil diamankan sejumlah barang bukti. Tentunya barang bukti tersebut ini juga menjadi dasar dari penyidikan dan juga pengungkapan dari kasus penyekapan atau dugaan penyekapan yang diduga ini telah berlangsung selama bertahun-tahun begitu ya, dan juga saudara, kurang lebih 3 tahun, di mana korbannya ini dalam kondisi yang
sangat mengenaskan. Kita juga nanti akan nantikan Anda dan juga saudara kalau informasi yang diberikan oleh Polda Jabar rencananya nanti rilis atau konferensi pers ini akan dilakukan pada sekitar pukul 12.30 siang nanti, Nanda. Oke, kami pertegas bahwa terkait dengan motif sesungguhnya sampai dengan ada indikasi korban lain ini akan disampaikan secara detail pada konferensi pers di 12.30 di Polda Jawa Barat. Itu dari sisi pelaku, tapi kalau untuk korban sejauh ini, Vida, bagaimana kondisi korban sampai dengan pagi ini? Rencananya informasi yang kami dapat ada Menteri PPPA yang akan mengunjungi korban. Benar demikian? Ya, betul, Nanda, hingga saat ini korban masih dirawat begitu ya secara intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung, tentunya dengan kondisi yang dialami oleh korban saat ditemukan. Sejumlah perawatan medis ini diperlukan begitu ya, Nanda dan juga saudara, dan dari informasi yang kami dapatkan memang korban usai dilakukan penanganan medis intensif ini kondisinya berkunjung membaik, dan memang dengan kondisi tersebut ini memerlukan beberapa operasi. Tapi tentunya kalau dari kondisi secara keseluruhan begitu, Nanda dan juga saudara, ini disebut membaik, dan support atau dukungan baik itu secara mental begitu, psikis begitu, ini terus berdatangan begitu ya kepada korban, dan memang ada sejumlah tokoh begitu ya yang sengaja menjenguk korban sejak hari pertama korban ini atau terungkap kasus ini begitu ya, Nanda dan juga saudara. Dan rencananya betul, Nanda, hari ini Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak ini juga akan menjenguk atau mengunjungi dan melihat secara langsung kondisi dari korban. Dan memang Nanda dan juga saudara, pemulihan kondisi baik itu fisik dan juga mental korban ini menjadi salah satu fokus utama juga dari penegak hukum atau dari kepolisian begitu ya, karena memang korban ini disebut-sebut sebagai juga adalah saksi mahkota, di mana keterangan dari korban ini juga memiliki andil yang sangat besar untuk nantinya proses penyidikan dan juga pengungkapan kasus ini, di samping tentunya barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian dan juga keterangan yang akan digali dari tersangka sendiri, Nanda. Oke, yang terpenting untuk saat ini adalah pemulihan kesehatan korban lebih dulu tentunya. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Vida Alatas, dan juru kamera Sunandar melaporkan dari Polda Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.